Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 4 ini saya akan mempelajari tentang proses komunikasi, komunikasi massa, dan media massa. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan proses komunikasi? Kalau pengertian proses komunikasi menurut Everett E. Roger, proses transfer berita atau gagasan dari sumber atau komunikator kepada penerima dengan tujuan utama mengubah sikap dan perilaku penerima tersebut. Pengertian proses komunikasi menurut Joseph DeVito, proses pertukaran informasi di mana setiap komponen atau unsur saling berkaitan. Di sini ada unsur-unsur proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari 7 unsur yang berkaitan. Unsur pertama, komunikator, yaitu pengirim pesan. Contohnya tuh seperti saya mengirim pesan kepada teman saya, berarti saya adalah si komunikator itu. Unsur kedua itu pesan informasi yang disampaikan sumber. Saya mengirim pesan kepada teman saya bahwa besok sekolah akan libur, berarti informasinya adalah besok sekolah akan libur. Yang ketiga ada media sarana yang digunakan untuk saluran pesan. Jadi saya mengirim informasi kepada teman saya melalui WhatsApp atau handphone, itu adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan. Yang keempat itu ada penerima atau komunikan. Saya mengirim pesan kepada teman saya, berarti teman saya adalah si komunikan atau penerima pesan itu. Unsur kelima ada efek pengaruh yang dialami setelah penerima. Jadi setelah saya mengirim pesan bahwa besok libur, teman saya memberi efek atau pengaruh yang dialami adalah merasa senang, gembira karena dia tahu bahwa besok akan libur. Unsur 6, umpan balik, jawaban yang diberikan komunikan. Setelah saya mengirim pesan kepada teman saya, maka dia akan memberi feedback atau memberi jawaban kepada saya. Unsur yang ketujuh adalah lingkungan, waktu, dan tempat terjadi komunikasi. Saya mengirim pesan itu di rumah dan teman saya menerima pesan itu di rumah. Bagian unsur-unsur proses komunikasi. Sumber itu seperti pengirim pesan. Pesannya itu isi pesan yang disampaikan. Media itu seperti handphone atau alat apa yang digunakan untuk mengirim pesan. Penerima itu komunikan atau yang menerima pesan. Efek itu seperti reaksi dia ketika menerima pesan. Umpan balik itu pesan dikirim dari si komunikan kepada komunikator. Dan lingkungan itu tempat atau kejadian itu terjadinya di mana. Ada yang bisa membuat proses komunikasi sesuai diagram di atas. Tahap proses komunikasi. Menurut Joseph DeVito, proses komunikasi terbagi menjadi dalam 2 tahap. Komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Apakah bayi-bayi ini melakukan sebuah proses komunikasi? Jika iya, mereka melakukan berikutnya. Komunikasi primer, komunikasi langsung. Komunikasi primer atau komunikasi langsung jika dijabarkan lebih lanjut. 1. Tatap muka, wajib langsung bertemu. 2. Pihak yang terlibat, individu-individu, kelompok, kelompok-kelompok, individu atau kelompok, masyarakat. 3. Umpan balik, bersifat segera, respon, bergantung derajat kepercayaan, kedekatan, dan perasaan terhadap komunikator. 4. Pengaruh orang lain, persepsi atau respon bisa dipengaruhi kesan dan konstruksi plus ataupun min yang dibangun orang lain, keluarga, teman, pemimpin rohani, media massa, termasuk lingkungan masyarakat. Contoh persepsi terhadap Islam kayak gini. Islam adalah agama yang penuh kedamaian, egalitarian, berkeadilan sosial, keseimbangan yang indah antara spiritual dan intelektual, dan kayak gini. Contoh proses komunikasi primer. Proses komunikasi primer atau komunikasi langsung lazim menggunakan bahasa, kial, gambar sebagai berikut. Bahasa sistem lambang bunyi
atribut lisan dan tulisan. Contoh ucapan lamaran. Jadi ketika cewek ketemu cowok dan dia mengucapkan kata cinta atau mengajak untuk melamar. Dan kial, gestur, isyarat mengandalkan gerakan tubuh. Jadi kayak ketika bicara dia tidak berbicara, ketika bertemu dia tidak berbicara tapi memberi feedbacknya dengan gerakan tubuh atau yang dimengerti oleh orang lain. Gambar, jadi ketika kita bikin slogan atau spanduk tentang demo yang mungkin itu berkaitan dengan kejadian tersebut, yang menggambarkan bahwa dia itu berbicara melalui gambar. Contoh proses komunikasi primer. Contoh proses komunikasi primer atau komunikasi langsung mengandalkan 4 alat, warna, dan 6 jarak sebagai berikut. Alat itu kayak kentongan, tertentu kentongan tanda bahaya. Kayak di suatu desa atau pedalaman mungkin komunikasinya masih menggunakan kentongan untuk memberi informasi kepada warganya. Warna, ya kayak misalkan warna putih itu suci, kayak merah itu berani gitu. Terus jarak, jadi kalau kita tidak bertemu orang lama mungkin kita akan merasakan jarak dan merasakan kejauhan, dan setelah bertemu mungkin kita merasakan itu kedekatan. Otomatis kalau kangen semua orang yang udah lama gak ketemu, kita bakal meluk atau semacamnya. Tahap proses komunikasi sekunder. Komunikasi sekunder adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau sarana perantara. Pemanfaatan alat bantu biasanya karena jarak komunikator dan komunikan relatif berjauhan. Alat bantu proses komunikasi sekunder. Alat bantu proses komunikasi sekunder diklarifikasikan dua media massa, media nirmassa atau non-massa. Alat bantu proses komunikasi sekunder. Jangkauan luas, tertuju kepada orang, bersifat massa atau massal. Media massa, media nirmassa atau non-massa. Jangkauan terbatas, tertuju kepada orang atau sedikit orang, bersifat personal atau individual. Alat bantu proses komunikasi sekunder, media massa. Alat bantu proses komunikasi sekunder yang termasuk media massa diantaranya 1. Surat kabar, 2. Majalah, 3. Radio sebagai berikut. Surat kabar Kompas, Media Indonesia, Tribun News, Aido Post, Radar Merdeka, Lampu Merah. Majalah Bobo, Kawanku, Hai Gadis, Aneka, Tempo, Umi Anid. Radio RRI, Gen VM, Problem, Dakta, Erlangga, El Sinta, Roja, Rasil, di FM, Ardan, dan sebagainya. Ini ada alat komunikasi sekunder, media massa, televisi, film, internet. Contohnya kayak gini. Alat bantu proses komunikasi sekunder, media nirmassa. Alat bantu proses komunikasi sekunder termasuk media nirmassa seperti telepon, telegram, spanduk, poster, buletin, flyer, majalah organisasi, radio amatir, televisi, siaran sekitar komunitas, film dokumenter. Pengertian komunikasi massa. Jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak yang tersebar, heterogen, dan menimbulkan alat media elektronik hingga pesan yang sama diperoleh serempak. Pesan dikomunikasi melalui media massa kepada sejumlah besar orang. J. Black and Frederick Whitney, sebuah proses di mana pesan besar diproduksi massa dan disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Unsur-unsur komunikasi massa. Komunikator, pihak penyampai pesan, media massa, alat penghubung sumber dan penerima. 2 jenis cetak dan elektronik. Informasi massa, pesan yang diperuntukkan bagi massa. Gatekeeper, penyeleksi informasi yang bisa tak bisa disampaikan khalayak, penerima informasi yang disebarkan media massa.
Umpan balik, tanggapan umumnya tertunda, tapi belakangan bisa langsung interaktif. Fungsi-fungsi komunikasi massa. Fungsi informasi, penyampaian informasi secara cepat kepada khalayak. Fungsi hiburan, memberikan kesenangan dan suasana rileks. Fungsi persuasi, membujuk atau mempengaruhi orang. Fungsi korelasi, menjadi jembatan pemerintah dan massa terkait kebijakan tak berpihak masyarakat. Fungsi pewarisan sosial, perusak atau penurunan nilai norma dan dogma. Fungsi pengawasan, mengontrol termasuk peringatan, mencegah aktivitas masyarakat. Fungsi kohesi sosial, mendorong khalayak bersatu. Peran media massa sebagai institusi pencerahan, sebagai media informasi, sebagai media hiburan. Sekian materi di sesi 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi. Terima kasih.